Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, yaitu hari trading ke-126 hari ini. Kita ada alertnya 3 hari ini, walaupun IHSG kita tutup merah ya Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja ke trading snapshotnya. Ini kebetulan saya ambil saja dari website IDX. Ya, IHSG kita minus 0,11 dengan alert tadi 3. Dan kalau kita lihat bagaimana intraday-nya, Bapak Ibu udah bolak-balik di zona ini, garis tengahnya. Mau penghujung market dia sempat lowest 0,39, tapi sisanya dia tarik lagi ke atas, tapi tarikannya tidak sampai menutup dia positif. Tapi kita lihat ada tarikannya. Total value-nya hanya 8,4 triliun di bawah rata-rata. Kalau kita ambil rata-rata airnya 10 triliun di bawah rata-rata ini Bapak Ibu transaksi hari ini. Net sale-nya foreign-nya net sale minus 86,94. Kalau kita lihat net buy-nya hanya besar di BBCA, ada 121 miliar asing masuk ke BBCA hari ini, dan yang keluar justru di Goto yang ada alertnya ya, 149,79 asing keluar di Goto. Di BBR-nya juga keluar. Oke, sisanya tidak terlalu signifikan ya Bapak Ibu. Kita lihat hari ini investor composition-nya 68 lokal, 32 asing. Ya. Year to date-nya hampir bersaing ya. Lokalnya 57, 43% adalah foreign. Nah, ini adalah composition today ya, buy sell-nya. Oke. Untuk alert Bapak Ibu, Goto sama Arto dia keluarnya barengan ini Bapak. Karena sekuensial, jadi dia harus urutan satu-satu terkirim. Mungkin tidak sama ya secara sekuensial di servernya pas 10 jam 00. Karena alert robot ini memang baru aktif jam 10. Jadi kalau Gotonya jam 10, 9:05 dia dicek naik tinggi, dia tidak akan ada alert ya. Karena dia butuh stabil dulu datanya dan diambil 1 jam setelah market buka. Jadi dia selalu setelah jam 10 baru kita buka alert, robotnya terbuka alertnya, terkirim. Ini terkirim secara sekuensial Bapak Ibu, ada waktunya nanti bisa saja dia pagi-pagi Goto ini alert, mau pre-closing dibanting bisa saja, atau Arto alert pagi-pagi mau pre-closing supaya masuk dia malah minus bisa saja. Oke, dia terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses nanti juga bisa mendapatkan hasil dari machine learning ini, algoritma deep learning ini ke Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses, ada di deskripsi video atau pakai QR scan, bisa scan QR alamat ini nanti akan terkirim, akan diarahkan ke alamat Telegram botnya. Untuk Telegram channel silahkan join Bapak Ibu, ini ada di deskripsi video juga untuk Bapak Ibu bisa mungkin dapatkan informasi atau kalau ada ide saya buat tutorial trading plan atau apapun, ya, biasanya saya postingnya di Telegram channel. Masuk saja untuk umum ini. Websitenya juga ada, sosial media juga silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube-nya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini ya. Terima kasih sebelumnya. Saya bacakan disclaimer-nya, cepat saja. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya share pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia, Bapak Ibu. Sisanya sila baca supaya cepat. Karena ada timnas hari ini ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, ini informasi workshop Bapak Ibu. Insya Allah kita akan laksanakan tanggal 27 Juli. Materi pre-readingnya sudah saya kirim. Nanti untuk trading plan akan saya kirim hari Jumat dan sekaligus remindernya. Material sudah dikirim. Jadi untuk peserta batch 32, alhamdulillah mereka sudah confirm, sudah saya kirim juga materialnya. Insya Allah di kelas kita bertemu. Untuk batch 33 tanggal 10 Agustus, ya sudah penuh juga. Kalaupun ada yang berminat, nanti Bapak Ibu bisa masuk di waiting list atau nanti bagaimana lah kita bicarakan untuk kalaupun terpaksa ikut. Kalau kita tidak bisa bikin batch berikutnya, kita bisa ikutkan nanti. Untuk kelas advance, bagi Bapak Ibu yang berminat ya, Bapak Ibu di sini yang berminat belajar volume price analysis, ya ini biasanya jarang-jarang saya bikin nih. Batch-nya juga baru batch 11 dan 12 yang akan datang nih. Yang pingin ya belajar detail langsung volume price analysis bisa ikut workshopnya. Sama juga murah meriah juga ini workshopnya karena kita tidak bikin di hotel. Kalau hotel itu biaya pajaknya sudah gede juga. Bukan artinya kita ngemplang pajak ya. Tapi memang untuk belajar harusnya kita bikin semurah mungkin lah. Oke, untuk batch 11 kita akan belajar volume price analysis dan wake up structure.
masih ada 3 lagi untuk batch 11 dan batch 12 tanggal 31 Agustus masih lama. Kita bisa masih ada ya, silakan Bapak Ibu. Oke, ini timnas nanti jam 19.30, maka saya akan cepat saja. Ya, Bapak Ibu, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya ya, Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat apa saja perintahnya. Ya, di sini ada perintah-perintahnya. Baru kalau tutorial, Bapak Ibu ketik saja tutorial. Saya persingkat sajalah. Oke, ini ada tutorial, silakan tonton. Yang tadi saya tawarkan mau mengikuti volume price analysis, tapi kalaupun terkendala baik masalah lokasi di luar Jakarta atau biaya belum ada, bisa nonton dulu volume price analysis ya di sini. Oke, kita akan mulai sajalah Bapak Ibu ya. Kita mulai dengan rekom. Alert dulu, kita cek alertnya. Itu biasanya yang kita lakukan karena hari ini ada timnas main. Biasanya memang tidak ada atau kita bikin singkat after market close-nya. Kita lihat jam 10 ada Goto, Arto dan Era. Kita cek dengan rekom ya, kita cepat-cepat saja. Rekom untuk hari ini sambil kita cek data rekom tanggal 23 ya, ada Era, ada alert. Ya, Artonya ada nggak? Goto ada di BDT, lalu kita lihat Dharma akhirnya beres ya, mudah-mudahan saya dapat barang itu. Kita lihat, tidak ada di sini. Arto tidak ada, Era tidak ada, Goto tidak ada. Oke, Goto ada di Rocket Jet, Goto ada di PWS, jadi hakinasinya bagus dia. Era ada di sini, Goto dia break up pertencian, jadi Era juga bagus nih ya nanti. Jadi karena ada timnas main, kita akan bikin analisa singkat saja Bapak Ibu. Kalau berminat nanti silakan dilanjutkan. Kita cek dengan ada lagi lah. SCR Vibum. Era, keluar nih dengan volume Era ya. Menarik kita bahas Era, tapi karena ada timnas, kita bikin singkat. Tidak ada analisa singkat dengan volume. Karena dia sudah keluar alert. Oke, kita lihat SCR Extreme. Oke, Extreme. Ya, Bapak Ibu bisa cek, mungkin banyak yang Extreme Grid ya, yang fear-nya juga tidak terlalu kelihatan. Goto sudah grid langsung, tanpa basa-basi dia. Doit sudah grid, hati-hati. Oke, sekarang kita langsung saja lah masuknya Bapak Ibu dengan Speedo. Speedo dulu lah. Speedo Composite. Kita bahas Composite dulu. Composite saat ini tanggal 23 sudah benar tanggalnya, dia berada di zona grid, artinya demand-nya masih lebih besar daripada supply ya. Kemarin sempat dia ekstrim, akhirnya sekarang supply-nya masuk, tapi secara rasio supply-nya masih lebih besar. Kita lihat Star, Composite. Nanti ketiga sahamnya kita bikin analisa singkat saja supaya kita sempat nonton bola Bapak Ibu. Kita nonton timnas itu, ya kalau market Bapak Ibu kita lihat, ini salah nih. Star channel ya. Kalau market kita lihat, market masih ada besok. Nah, kalau timnas, kalau dia menang kita support, wah tenang hati ya, begitu, menggembirakan lah. Market juga kalau market ya naik menggembirakan, turun juga kadang-kadang kesempatan kita beli. Oke, kita lihat secara relatif terhadap komposit, di mana kompositnya tadi minus ya. Ya. Ini ada penguatan, Bapak Ibu nih sama apa nih? Sektor apa? Idea Tekno berbalik melemah, energi menguat. Padahal Gotonya menguat ya. Sektor energi menguat Bapak Ibu, dia akhirnya masuk ke zona hope. Lalu basic dan health dia melemah, non cyclical ada penguatan sedikit. Finance dia melemah, property, industri. Ya ini karena sektoralnya ya Bapak Ibu. Karena kompositnya melemah jadi ada beberapa sektor yang menguat kecuali Tekno justru. Dan ini basic dan serta kesehatan. Jadi kalau kita lihat yang menarik ya tentu energi sama non cyclical lah. Mereka masih di bawah relatif terhadap komposit. Oke, kita lihat VPA weekly composite. Masih hari Selasa tentu masih hari Selasa ya Bapak Ibu. Selasa tentu volumenya tidak valid. Nah, ini menarik ya, minggu lalu kita lihat candlenya merah tapi volumenya agak sedikit turun. Hari ini kalau dia tetap merah ke bawah dan volumenya kecil berarti dia masih belum harmonik ya. Jadi kalau dia ke bawah ini bisa kita gunakan untuk buy on weakness. Sementara
Seperti ini, dia belum berhasil membentuk high, masih tertahan dia, supply-nya masih ada di atas, ngetes ke bawah ya. Itu weekly-nya belum bisa dianalisa karena memang volume-nya belum valid, spread-nya juga masih kecil lah, very narrow. Yang bisa kita katakan dia masih berada di upper downtrend zone. Sekarang kita lihat dengan VPA Composite, kita lihat daily-nya. Langsung lah ya Bapak Ibu. Nah, sama di daily-nya kita bisa lihat seperti ini. Sinyalnya sinyal bearish ya, dia two bar reversal. Jadi double bar ya, double candle dia sinyalnya. Di sini ada sinyal buy dan ini agak berbahaya. Dia bisa dilihat sebagai double top. Price-nya bearish dan volumenya valid Bapak Ibu. Gitu dia ya, volumenya valid. Jadi volume ini warning berbahaya. Mungkin dia akan, karena dia belum tutup, dia akan tutup gap ini dulu. Jadi Bapak Ibu kalau besok ISG merah, besok harus divalidasi dengan candle merah ya. Satu lagi dia membentuk new low. Sementara ini kalau kita lihat sinyalnya valid, sinyal ya Bapak Ibu. Jadi sinyalnya yang valid, apakah nanti terbukti atau enggak ya, sinyalnya divalidasi oleh volume gitu. Kalau dalam volume price analysis ada dia harmonik antara sinyal dan volume ya. Kalau ini bearish, dia volume ya, tinggal besok kita lihat dia butuh satu konfirmasi. Apakah besok terkonfirm dia akan turun ke bawah untuk high low ke bawah karena ini double top ya. Oke, itu saja untuk composite. Kita lihat dengan sekarang kita PBP composite. Kita mau lihat target-targetnya seperti saya sampaikan. Di sini ada gap ya. Ini ada gap. Ini ada gap. Itu yang kelihatan di power price. Kita lihat di VBP-nya. Nah, di VBP di sini ada demand zone. Ini juga ada demand zone. Ini tadi gap. Ini gap. Jadi yang berhenti di mana saya tidak tahu. Tapi level-level itu kalau kita punya cash justru jadi kesempatan untuk buy on weakness supaya terbentuk ini low. Ini sekarang menjadi high. Sekarang dia harus ke bawah untuk high low. Ini juga kalau ditanya apakah ini menjadi demand, ya ini demand sekarang. Posisi ini adalah demand yang menahan dia tidak turun. Oke, sekarang kita lihat dengan langsung saja lah ya Bapak Ibu. Oke, ada Goto, Arto, dan Era. Kita lihat VPM Portfolio Volatility Map dari Goto, Arto, dan Era. Era tadi lihat dengan volume, lebih menarik ya. Goto ini kalau masih yang punya si jualan supply-nya banyak terus ya keluarlah. Beli aja tunggu 50 perak lagi. Era, Arto dan Goto. Goto paling bottoming ya. Jadi kalau lihat performanya Arto nih volatilitasnya tinggi sekali Bapak Ibu. Karena dia sebelah kanan volatilitasnya tinggi. Tapi returnnya yang paling bagus di antara tiga ini lah. Semuanya tetap di bawah composite untuk data setahun. Kita lihat PCM. Portfolio Correlation Map. Bisa di bawah 30 menit lah mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Bisa. Oke, kita lihat Arto dan Goto, korelasi tinggi. Arto dan Era. Jadi Bapak Ibu kalau punya Era, boleh masuk Arto. Ya, gitu. Kalau punya Era, boleh masuk Goto. Pilih salah satu, jangan pilih tiga-tiganya ya Bapak Ibu. Yang mau pilih kalau punya Era boleh beli Arto gitu ya Bapak Ibu. Kalau punya Goto, boleh punya Era gitulah. Pokoknya dikombinasikan, jangan semuanya dibeli. Oke, sekarang kita akan langsung saja ya alert. Apa pertama? Kita bikin alert singkat saja Bapak Ibu, hanya 3 4 4 5 5 chart paling banyak. Kita lihat Goto, alert Goto. Goto fresh. Ingat Bapak Ibu, ini fresh. Jadi ada sesuatu pasti dia kalau ada alert mungkin besok akan turun, kita bisa ambil kesempatan kalau mau masuk ya. Tapi kalau nggak tunggu aja di 50 ya. Mungkin ada berita ya, sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau lihat asingnya net sell nih. Ini lokalnya nih yang buy berarti. Kita cek dengan Speedo. Goto. Nah, dia sudah naik di atas 51 sepertinya dan dia sudah ada lagi. Jadi kalau 50 itu tidak ada speedometernya ya Bapak Ibu. Minimum dia 52. Kita lihat dengan Star Goto. Goto sudah bergerak
masuk ke zona hope. Berarti kemarin dia habis panik terlebih dahulu, sekarang boom dia bergerak akselerasi. Mudah-mudahan dia bisa bergerak ke atas sini lah. Kalau di sini mau main intraday dia jual cepat bisa di sini. Sekarang kita cek dengan weekly, Bapak Ibu lakukan sendiri ya. VPA pakai weekly nggak apa-apa. VPA Goto. Oh, dia nyentuh 50 lama ya, Bapak Ibu gitu. Dia bottoming, volumenya sekarang besar weekly, tapi kita masih bisa bertambah terus membesar sampai hari Jumat nih. Menarik kayaknya. VPA Goto. Karena saya tambah weekly-nya karena dia ini apa namanya? Volumenya ya, Bapak Ibu. Jadi kita lihat sempat naik, kemudian supply-nya masuk, Bapak Ibu ya. Di sini volumenya, tapi volumenya volume ini. Volume oke nih, Bapak Ibu. Sementara kemarin, kalau kita lihat memang terjadi akumulasi. Saat dia 50 itu volumenya volume akumulasi. Hingga kemarin hari ini dia crossing dan ada sinyal buy. Kalau mau jual, ya disinilah target tingginya dulu. Jangan berharap dia sampai di atas sana 100-200, jangan. Jauhan. Yang dekat aja dulu. Kita lihat PIF-nya. PIF Goto. Tadi asingnya keluar ya. Ya, berikut ini adalah foreign flow untuk Goto. Jadi Goto ini mungkin ada korelasi dengan asingnya, Bapak Ibu. Sini asingnya keluar, boom, kena 50 mentok-mentok. Ya mentok. Sekarang dia naik, asingnya malah keluar besar ya, Bapak Ibu. Jadi asingnya hari ini keluar 148,45 miliar. Dalam 5 hari dia 241 miliar net sell. Dalam 20 hari ada 394,2 miliar asingnya masih net sell. Dalam 60 hari ada 793 Goto net sell semakin besar. Nah, dalam 100 hari dia ada ini nih, ada yang buy ternyata sebelumnya dalam rentang 100 hari hingga net sell-nya berkurang menjadi 591,5. Tapi tetap besar ini, Bapak Ibu. Oke, itu Goto. Sekarang kita lihat alert yang kedua adalah Arto. Alert Arto. Jangan lupa Bapak Ibu nonton Timnas. Arto ini hampir setiap bulan, sejak bulan 5 dia keluar alert ya, bukan bulan 6 lah ya ini, karena 1 bulan. Sejak awal pertengahan Juni, tanggal 21 Juni alertnya sudah ada Arto ini. Kita lihat dengan Speedo Arto. Arto berada di zona grid, artinya demand-nya saat ini secara instantaneous dia berada di zona grid. Kita lihat dengan Star Arto. Oh, Arto dia meliuk belok di sini berapa bintang hari yang lalu itu ada penguatan ya, ada alert mungkin. Lalu sini dia secara relatif terhadap komposit Artonya deselerasi melambat dan hari ini menguat lagi ya. Jadi ada pengeraman kemarin melambat sedikit relatif terhadap pergerakan komposit. Weekly-nya gimana? Star Arto. Weekly-nya momentumnya jatuh ya. Belum ada power price untuk weekly. Kita lihat dengan VPA weekly Arto. Weekly-nya untuk hari Selasa dia katakan effort to rise bullish sign. Volumenya untuk weekly-nya sudah besar ini Bapak Ibu. Masih besar dari rata-rata, ada penguatan. Tapi masih ranging ya. Ini kalau semakin panjang dia Bapak Ibu, ini setahun sudah. Semakin panjang itu biasanya naiknya bisa tinggi. Kalau cuma naik seminggu, itu biasanya nggak tinggi itu, Pak. Turun lagi dia ya. Tapi kalau sepanjang ini dia sideways selama 2 tahun lah katakan, atau 3 tahun, dia bisa naiknya 4 tahun. Naiknya 1,5 tahun bisa. Sekarang kita lihat dengan VPA Arto langsung. Nanti untuk VBP-nya Bapak Ibu bisa cek. Oke. Untuk daily, sayangnya dia potensial buying climax ya Bapak Ibu ya. Padahal patternnya sudah bagus. Saya suka nih pattern begini. Effort to rise bullish sign. Very high. Volumenya sangat tinggi. Oke. Valid. Spreadnya juga lebar ya. Close-nya juga upright. Tapi sayangnya dia adalah climax ya Bapak Ibu. Cun. Jadi saat dia naik ke atas tiba-tiba supply-nya masuk membesar seguyur. Tapi ditahan untuk tidak turun. Itulah yang disebut dengan cun. Sampai dia buying climax. Padahal patternnya sudah saya suka nih. Ini adalah low, ini adalah high,
Ini adalah high terhadap low, ini adalah higher high. Faktanya dia higher high ya, close di atasnya. Jadi pattern ini yang penting saat terjadi sideways. Itu. Tapi paling enggak dia sudah nutup terkonfirmasi tutup gap. Mudah-mudahan dia turun lagi, tidak membentuk new low untuk naik lagi ke atas. Ini masalah ini semacam ledakan volume ya, tapi dia churn ya, churn. Oke lah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini ada indikasi. Jadi stop loss-nya yang agresif bisa naik ini kayaknya ini karena dia sudah close di atas 2520, dia close di 2530, faktanya seperti itu dan volumenya juga membesar. Artinya gapnya tutup dulu nih udah. Sekarang kita lihat PIV Arto. Wah, ini foreign flow, chart foreign flow untuk Bang Jago, Bang Arto menarik. Dia kalau kita lihat sekilas foreign flow-nya akumulasi walaupun slow ya. Sahamnya sempat turun, baru flat sekarang. Agak divergen. Kalau kita lihat hari ini asingnya masuk net buy 17,34 miliar, dalam 5 hari 27,77 miliar dia masuk. Net buy-nya makin besar dalam 20 hari 113,53 miliar. Dalam 60 hari semakin besar 127,4 miliar. Dalam 100 hari tambah besar lagi. Jadi ini akumulasi seperti saya sampaikan tadi, dia akumulasi uptrend terus nih net buy-nya. Sementara price-nya dia divergen, dia turun. Nah, untuk lower low di sini, baru sekarang dia baru ada peningkatan sedikit. Oke, itu dia untuk foreign flow figurnya. Selama mungkin dapat support dari asing, mungkin bagus juga nih Arto ya. Sekarang kita lihat yang terakhir Bapak Ibu, alert ERA. ERA tadi ada ledakan volume, jadi menarik untuk dibahas. Justru lebih menarik daripada GOTO ya. Ada yang spekulatif mau masuk GOTO, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya Bapak Ibu. Mungkin pasti ada sesuatu lah karena alert juga. Kita lihat GOTO ERA ini freshnya fresh dia hari ini ya. Hampir lebih dari sebulan dia, tanggal 6 bulan 7 dia tidak ada, sekarang dia tanggal 23 bulan 7 fresh ini. Jarang-jarang memang alertnya berarti. Kita lihat dengan Speedo ERA. Grid berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star ERA. Ini juga bagus. Habis panik terbitlah hope. Ini yang kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Ya, Bapak Ibu, dia bergerak ke sana dan lebih kelihatan. Soalnya kalau ada saham yang mentok lama di 50, itu analisa volume price-nya agak susah nanti kalau time frame lebih besar. Karena dia kan mentok di situ tuh. Oke, di rotasi bintang juga dia menarik juga. Karena kan kelihatannya jelas dia. Komposisinya bergerak, sahamnya bergerak. Kalau tadi GOTO kan sahamnya tidak bergerak, komposisinya bergerak. Jadi itu perbedaannya mengapa dalam menganalisa rotasi bintang walaupun GOTO sama ERA sama-sama ini, tapi saya melihat pergerakan habis panik terbitlah hope dipengaruhi oleh secara relatif dua belah pihak. Oke, sekarang dia habis panik terbitlah hope ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sebentar lagi dia akan masuk ke zona psikologis hope. Kita lihat dengan VPA. Weekly gimana? Star ERA. Ya, 2 menit lagi bisa lah. Dia meliuk-liuk, Bapak Ibu, sekarang dia sudah mengarah ke zona grid, tapi berada di zona fear, dia mengarahnya ke zona grid. Ada penguatannya mulai. Kita lihat VPA weekly ERA. Menarik juga nih ERA ini. Iya, dia sempat membentuk new low, lower low di sini. Low, high. Mudah-mudahan dia break atas 448 ini ya, pattern-nya untuk weekly, dia harus membentuk pattern baru. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low, ini adalah higher high. Itu yang kita tunggu ya. Untuk weekly-nya, sekarang daily-nya. Kalau volumenya tentu belum bisa dibahas juga, karena masih hari Selasa. Wih, signifikan ya Bapak Ibu ya. Keren banget ini kalau ada price-nya. High, low, high, low, high, low terhadap high, lower low. Nah, pattern lagi. Nah, sekarang dia coba rebound. Berarti di sini double top. Volumenya menarik ini. Volumenya very high, spread-nya wide, dan cost-nya tinggi. Effort to rise bullish sign. Jadi besok kalaupun dia turun, dia akan ngetes dulu 402 untuk naik ke atas. Atau dia naik dulu, nanti dia turun lagi. Yang penting kita tunggu pattern-nya itulah. Low, high, high, low, higher, high. Menariknya nih volumenya, dia tidak ada sinyal apa-apa. Kita lihat foreign flow-nya. PIV ERA. Disupport enggak sama asing. Berikutnya adalah chart foreign flow untuk ERA. Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin ada hubungannya, korelasi saya tidak tahu berapa. Kita langsung saja
Kok nggak ada ya hari ini? Nanti saya refresh ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu nih kenapa dia nggak masuk. Harusnya ada. Nol. Nggak mungkin lah nol. Pasti adalah 1 juta, 2 juta pasti adalah asing masuk daerah. Apalagi dia besar begini. Eh dan 5 hari dia net buy. Nanti kita bahas lah. Nanti kita cek lagi Bapak Ibu. Tapi besok kalau mau buy on weakness, Bapak Ibu bisa masuk di 404 ya. Ini 405 bulatin jadi 404 atau 398 di sini ada, baru ke bawah sini. Nah, kalau mau agresif stop lossnya bisa di sini atau 378 kurang 2 tick ya. Yang ini jadi stop lossnya kita. Oke, itu saja analisa singkat saham dengan volume untuk hari ini. Mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena saya agak telat mulainya. Dan ada timnas pula, saya harus siapin untuk nonton timnas Bapak Ibu. Ngajak anak, jadi anak diajak nonton timnas. Oke, itu saja. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.